Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya maka sempurnalah amal-amal kebaikan kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun manusia tersebut, muslim ataupun kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara di mana 4 perkara ini merupakan pilar-pilar kebahagiaan kita. Seandainya kita melaksanakan keempat pilar ini jamaah sekalian, maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan ketenangan jiwa, kita akan merasakan kedamaian hati, dan itulah sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang ini jamaah sekalian. Pilar yang pertama adalah bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan takdir setiap makhluk Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita, kehidupan kita, kesehatan kita, rasa sakit kita, rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah sekalian, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul dalam hati kita adalah rasa tenang, ya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa seandainya jamaah sekalian. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Segala sesuatu telah Allah takdirkan, telah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan kita meninggal dunia? Bagaimana rezeki kita? Bagaimana kematian kita? Bagaimana jodoh kita? Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, orang beriman yang meyakini hal ini
Dia tidak akan kemudian mengkambing hitamkan siapapun. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa jamaah sekalian, ketika kita merencanakan sesuatu, kemudian luput dari apa menjadi perencanaan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Nabi mengajarkan untuk mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah sudah takdirkan ini terjadi, wa ma syaa fa'al, yang Allah inginkan itu akan terjadi. Fa inna law tuftahu abwabus syaitan, karena kata-kata seandainya akan membuka pintu-pintu syaitan. Sederhana aja mas sekalian. Ketika kita merencanakan sesuatu kemudian tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ucapkan kalimat ini, qaddarallah. Itu menjadi satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan pasti itu akan terjadi. Maka hati kita akan menjadi tenang. Pasti ada hikmah di balik semua takdir-takdir Allah tersebut, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini pilar yang pertama jamaah sekalian. Pilar yang kedua, bahwa setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan. Ma'a artinya bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan kata-kata kesulitan al-usri itu menggunakan kata-kata alif lam, artinya satu kesulitan jamaah sekalian. Sementara yusra kemudahan tanpa menggunakan kata alif lam itu bermakna luas. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan diapit dua kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hidup ini pasti ada yang namanya kebahagiaan, ada yang namanya kesusahan. Setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing. Tidak selama kita berada di atas jamaah sekalian. Suatu saat kita akan berada di bawah. Tidak selama kita menjadi orang yang sehat, tentu kita menjadi orang yang sakit. Ya. Tidak selama kita kaya, tentu menjadi orang yang miskin. Ya. Makanya dengan adanya sunnatullah ini jamaah sekalian, kita semakin yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah hujan yang sangat deras, tidak lama akan muncul pelangi yang sangat indah jamaah sekalian. Tidak ada kesulitan yang abadi di dunia ini, sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang abadi jamaah sekalian. Maka keyakinan kita adalah ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan hal-hal yang tidak mengenakkan diri kita, maka tunggu saja, bersabarlah. Suatu saat Allah akan memberikan rasa bahagia itu. Suatu saat akan berubah dengan kesenangan jamaah sekalian. Karena setiap bersama kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Adapun pilar yang ketiga hadirin Allah memuliakan, bahwa tidak ada yang mampu menghilangkan musibah-musibah dalam diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa in istama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau membonceng Ibnu Abbas, dia nasihat, ya gulam, wahai anak muda, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian di antara nasihat beliau kepada Ibnu Abbas dikatakan, ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia ini bersepakat bersatu memberikan manfaat kepadamu, ya, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah tetapkan atas diri kalian. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia bersepakat bersatu memberikan mudarat, kecelakaan kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan kecelakaan tersebut
kecuali yang Allah takdirkan atas diri kalian. Subhanallah. Ini membuat para sahabat berani jamaah sekalian. Berani menegakkan kebenaran. Dia tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena dia yakin tidak akan menimpa musibah dalam dirinya sedikit pun. Meskipun seluruh umat kalian bersatu. Kecuali yang Allah takdirkan atas diri mereka. Subhanallah. Maka Allah muliakan. Ya. Ini pilar yang ketiga. Tidak ada yang mampu menghilangkan musibah-musibah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mendapatkan kesulitan hidup. Jangan kemudian Anda share di media sosial kesulitan Anda. Anda akan mendapatkan simpati manusia, tapi penyelesaiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Bangun tengah malam, tengadahkan kedua tangan Anda, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mampu untuk menghilangkan, untuk mengusir segala macam kesulitan-kesulitan kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sekali lagi, tidak ada yang mampu menghilangkan musibah-musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang terakhir jamaah sekalian, pilar yang keempat adalah bahwa semua rizki makhluk di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan pimpinan kita. Semua rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di atas permukaan bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Ya. Jangankan manusia, binatang melata pun jamaah sekalian dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah khawatir dengan rizki kita. Sudah ada rizki kita jamaah sekalian. Tinggal kita menjemput rizki itu dengan cara yang Allah halalkan. Ya. Kalau satu pintu tertutup, yakin ada pintu-pintu yang lain Allah bukakan bagi diri kita. Jangan kemudian kita fokus dengan satu pintu tersebut. Ya. Apalagi kalau pintu-pintu yang mengarah kepada yang haram, yang syubhat, tinggalkan jamaah sekalian. Masih banyak rizki Allah di permukaan dunia ini. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang hamba tidak akan meninggal dunia kecuali sudah habis rizkinya. Kalau masih ada rezeki kita, yakin saja dia akan mendatangi kita. Dia akan mendatangi, bukan kita yang mencari uang, bukan. Uang yang mendatangi kita jamaah sekalian. Itu prinsipnya. Rezeki ibarat ajal. Rezeki ibarat ajal. Dia yang mendatangi kita. Bukan kita yang mendatangi, dia yang mendatangi kita. Banyak caranya. Terkadang kita mau makan sesuatu, tiba-tiba berubah. Kita datang ke restoran yang sana, ternyata memang Allah kirim kita untuk datang ke situ, memberikan rezeki pada orang itu. Ya. Inilah rezeki jamaah sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, maka Allah akan berikan engkau rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Dia pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Itulah burung jamaah sekalian. Ada burung yang tidur pagi? Tidak ada. Dia pagi pergi kemana saja, mengambil rezeki Allah. Dia sore hari pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makan. Itu burung jamaah sekalian. Apalagi manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan pikiran. Tentu semuanya diberikan dengan jatah rizkinya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah empat pilar yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita dalam kehidupan dunia ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa memahami, mengamalkan semua takdir-takdir Allah kepada kita, karena semuanya takdir Allah akan baik bagi kita. Meskipun mungkin ada sesuatu yang kita rasakan tidak mengenakan, tapi yakinlah di balik semua itu pasti Allah berikan kebaikan buat diri kita semuanya. Mari dari Jumat yang berberkah ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salah.